Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Langit Jiwa, tempat untuk hati yang lelah dan jiwa yang rindu pulang kepada Rabb-Nya. Di sini, kita belajar kembali mengingat untuk apa kita hidup dan kepada siapa kita akan pulang. Setiap manusia menjalani hidup dengan jalan yang berbeda-beda, namun ada satu hal yang pasti sama bagi semua, bahwa kita hidup dalam lingkaran nikmat dan ujian. Ada hari ketika kita tersenyum melihat karunia yang Allah berikan. Ada hari ketika kita menangis karena beratnya ujian yang menimpa. Dalam putaran hidup yang terus bergerak ini, Allah menghadiahkan dua anugerah agung agar manusia dapat menjalani dunia dengan tenang dan tetap berada dalam cahayanya, syukur dan sabar. Syukur mengajarkan manusia untuk melihat kebaikan Allah yang begitu melimpah, bahkan ketika kita sering lupa atau lalai. Setiap nafas yang keluar masuk, setiap detak jantung, setiap langkah yang masih bisa kita ayunkan, semuanya adalah karunia yang tidak pernah mampu kita hitung. Syukur bukan hanya tentang mengucapkan Alhamdulillah, tetapi melihat dunia dengan mata hati yang tetap bersinar, meski keadaan tidak selalu sempurna. Sementara sabar mengajarkan manusia untuk tetap teguh ketika dunia tidak berjalan sesuai harapan, ketika doa belum terjawab, ketika rencana gagal, ketika kehilangan merobek hati. Sabar menjadi pelabuhan jiwa. Ia bukan sekadar menahan diri, tetapi menerima bahwa Allah tidak pernah menetapkan sesuatu tanpa hikmah yang lebih besar. Inilah yang membuat sabar menjadi penjaga ketenangan batin. Dua perkara ini, syukur dan sabar, adalah kunci untuk mengenal Allah dengan cara yang jauh lebih dalam. Manusia seringkali mengenal Allah melalui cerita atau kata orang. Tapi ketika seseorang dipertemukan dengan banyak nikmat dan diuji dengan berbagai kesulitan, barulah ia mengenal Allah melalui pengalaman yang menyentuh hati. Syukur membuatnya merasa dekat, sabar membuatnya merasa dijaga. Ada orang yang hidup dengan banyak harta, tetapi tidak merasa bahagia. Ada pula yang hidup sederhana, namun hatinya begitu lapang. Bedanya terletak pada syukur. Ada orang yang diuji dengan cobaan berat, namun tetap tegar. Ada pula yang diuji sedikit saja sudah hancur. Bedanya terletak pada sabar. Dua perkara ini tidak hanya mengubah cara kita menjalani hidup, tetapi mengubah cara kita melihat Allah dalam setiap kejadian. Dalam perjalanan hidup, manusia selalu dihadapkan pada dua ujian. Ujian dalam nikmat dan ujian dalam kesulitan. Banyak yang sanggup menghadapi ujian kesulitan, tetapi sedikit yang mampu bersyukur dalam kelapangan. Ada pula yang mudah bersyukur ketika urusan dipermudah, tetapi runtuh ketika musibah datang. Maka Allah akan terus mengajari kita hingga kita memahami bahwa keduanya harus berjalan bersama. Seseorang yang mampu bersyukur dalam nikmat dan bersabar dalam ujian, berarti telah menjalani hidup sebagaimana yang Allah ajarkan. Ia memahami bahwa dunia ini bukan tempat menetap, tetapi tempat singgah. Ia tahu bahwa Allah tidak menakdirkan sesuatu tanpa kasih sayang, dan yang terpenting, ia sadar bahwa apapun yang terjadi, Allah selalu dekat. Di jalan kehidupan yang penuh liku ini, manusia sering merasa tersesat. Ada masa ketika hati tidak tahu harus kemana. Ada masa ketika dunia terasa terlalu keras. Namun siapapun yang menggenggam syukur dan sabar, hatinya tidak akan mudah goyah. Karena ia tahu bahwa dua anugerah ini adalah pegangan yang Allah berikan agar manusia tetap berdiri meskipun diterpa badai kehidupan. Narasi ini mengajak kita untuk melihat hidup dari sudut pandang yang lebih tenang, untuk belajar tentang dua anugerah terbesar yang menguatkan langkah manusia menuju Allah. Karena sebagaimana dikatakan para ulama, tidak ada keadaan terbaik bagi seorang mukmin kecuali ia berada antara syukur dan sabar. Itulah dua sayap yang membawa seseorang terbang mendekati Rabb-Nya. Semoga melalui narasi ini, hati kita semakin mengerti bahwa hidup bukan hanya tentang apa yang kita miliki atau apa yang hilang dari diri kita, tetapi tentang bagaimana kita merespons setiap keadaan dengan iman. Allah tidak meminta kita menjadi sempurna.
Allah hanya meminta kita bersyukur dalam nikmat dan bersabar dalam ujian. Itulah tanda bahwa hati kita sedang dibimbing untuk mengenalnya lebih dekat. Ketika hati menyadari nikmat yang sering terlupakan. Ada saat dalam hidup ketika seseorang berhenti sejenak, memandang perjalanan yang telah ia lewati, lalu bertanya dalam hati, bagaimana selama ini Allah memperlakukanku dan bagaimana aku memperlakukannya? Pada momen seperti itu, seseorang mulai melihat bahwa nikmat Allah bukanlah sesuatu yang kecil, bukan pula sesuatu yang sesekali turun, tetapi ia mengalir seperti udara yang senyap namun setia, seperti cahaya yang tidak pernah meminta imbalan apapun. Disyukur mulai hidup dalam diri seseorang, bukan sebagai kata-kata tetapi sebagai kesadaran. Kesadaran bahwa segala yang ia miliki adalah hadiah, bukan hasil kekuatan dirinya semata. Namun setiap manusia pernah lalai. Kita terbiasa dengan nikmat hingga lupa bahwa itu nikmat. Kita hidup dengan mata yang melihat, namun lupa siapa yang memberi penglihatan. Kita bernapas tanpa pernah benar-benar merasakan betapa berharganya satu tarikan napas. Ketika semua berjalan baik, manusia mudah merasa bahwa hidupnya stabil karena kemampuan dirinya. Padahal, di balik semua itu, ada Allah yang menjaga, mengatur, dan memudahkan. Syukur hanya tumbuh ketika manusia berhenti merasa mampu dan mulai mengakui bahwa setiap hal kecil pun berasal dari Allah. Dalam Al-Quran, Allah tidak hanya memerintahkan hambanya untuk bersyukur, tetapi juga mengajarkan bahwa syukur adalah jalan untuk ditambahkannya nikmat. Jika kalian bersyukur, niscaya aku akan menambah kalian. Tetapi perhatikan kelanjutannya. Jika kalian kufur, maka azabku sangat pedih. Kalimat itu bukan ancaman, tetapi peringatan agar manusia tidak merusak dirinya sendiri dengan kelalaian. Karena kufur nikmat bukan hanya tentang tidak berterima kasih, tetapi tentang tidak mengenal dari mana kebaikan datang. Syukur bukanlah sekadar ucapan Alhamdulillah, meskipun ucapan itu sangat agung. Syukur adalah cara pandang, melihat semua peristiwa hidup sebagai rencana Allah, bukan sekadar kebetulan. Syukur adalah rasa cukup, meski kita masih memiliki banyak harapan. Syukur adalah ketika hati tidak memberontak, meski keinginan belum terpenuhi. Karena syukur sejati bukan hanya menerima apa yang ada, tapi juga tidak menyesali apa yang tidak ada. Banyak orang berpikir bahwa syukur hanya untuk kebaikan dan kesenangan. Padahal, para ulama besar mengingatkan bahwa syukur bisa hadir dalam hal-hal yang tidak kita inginkan. Seseorang bisa bersyukur atas ujian karena ia tahu Allah sedang mendidiknya. Ia bisa bersyukur atas kehilangan karena ia tahu Allah sedang mengosongkan hatinya dari dunia demi memenuhi hatinya dengan iman. Ia bisa bersyukur atas takdir yang berat karena ia tahu tidak ada rencana Allah yang buruk bagi hamba yang beriman. Dan ketika syukur mulai mengisi hati seseorang, ia tidak lagi memandang kehidupan dengan keluhan. Ia mulai melihat betapa baiknya Allah dalam hal-hal kecil. Ketika ia bangun di pagi hari, ia bersyukur karena masih diberi kesempatan memperbaiki diri. Ketika seseorang memperlakukannya dengan baik, ia bersyukur karena Allah sedang menunjukkan kasih sayangnya melalui manusia. Ketika hatinya merasa tenang tanpa sebab, ia bersyukur karena itulah tanda Allah sedang mendekatinya. Syukur juga mengajarkan manusia untuk tidak membandingkan hidupnya dengan hidup orang lain, karena setiap orang diberikan takdir yang berbeda-beda. Sebagian diuji dengan kemiskinan, sebagian diuji dengan kekayaan, sebagian diuji dengan kesabaran, sebagian diuji dengan ketaatan. Jika seseorang terus melihat hidup orang lain, ia akan selalu merasa kurang. Namun ketika ia melihat nikmat dari sisi Allah, ia akan menemukan bahwa hidupnya sudah dipenuhi karunia yang luar biasa. Rasa syukur menuntun manusia untuk menjadi hamba, bukan sekadar manusia yang hidup tanpa tujuan. Karena syukur membuat seseorang mengakui bahwa ia hanyalah penerima,
sedangkan Allah lah Sang Pemberi. Hubungan antara hamba dan Rabb dimulai ketika seseorang sadar bahwa semua yang ia genggam adalah titipan, dan titipan harus dijaga, bukan dikuasai. Titipan harus dihargai, bukan disombongkan. Syukur yang sejati juga menenangkan hati. Manusia yang bersyukur tidak mudah iri, tidak mudah marah, dan tidak mudah gelisah, karena ia percaya bahwa apa yang Allah tetapkan adalah yang terbaik baginya. Bahkan bila keinginannya belum terwujud, ia tetap merasakan kedamaian. Disitulah syukur menjadi cahaya di dalam hati. Cahaya yang membuat seseorang merasa cukup di dunia yang tidak pernah benar-benar memberi kecukupan. Maka segmen pertama ini mengajak kita untuk membuka mata, menyadari bahwa hidup ini penuh nikmat yang jarang disadari. Dan syukur adalah pintu pertama untuk mengenal Allah. Ketika seorang hamba bersyukur, ia sedang berkata kepada Rabb-Nya, "Aku tahu Engkau ada, aku tahu Engkau memberi, aku tahu Engkau mencintaiku." Dari sinilah perjalanan menuju Allah dimulai dengan hati yang menghargai setiap kebaikannya. Sabar ketika hati, belajar menerima takdir Allah dengan penuh percaya. Ada satu anugerah lain yang tidak kalah indah dari syukur, yaitu sabar. Sabar bukan sekadar menahan diri, bukan pula sekadar diam ketika diuji. Sabar adalah seni mempercayai Allah, bahkan ketika yang terjadi terasa menyakitkan. Sabar adalah kemampuan hati untuk tetap yakin bahwa Allah tidak pernah salah dalam menetapkan sesuatu. Meskipun manusia tidak selalu paham hikmahnya, sabar menjadikan seseorang kuat tanpa terlihat keras, lembut tanpa menjadi lemah. Dalam hidup, setiap manusia pasti melewati masa-masa sulit. Ada yang diuji lewat rezeki, ada yang diuji lewat penyakit, ada yang diuji lewat kehilangan, dan ada pula yang diuji lewat orang-orang yang ia sayangi. Di saat seperti itu, sebagian manusia merasa rapuh dan hampir menyerah. Namun justru di titik itulah sabar menjadi cahaya. Cahaya yang membuat seseorang tetap melangkah meski dengan kaki yang gemetar. Cahaya yang menjaga hatinya agar tidak pecah oleh ujian. Sabar memiliki 3 bentuk besar. Sabar dalam menjalankan ketaatan, sabar dalam meninggalkan kemaksiatan, dan sabar dalam menerima takdir yang telah Allah tetapkan. Ketiga bentuk sabar ini tidak mudah, karena semuanya menuntut pengendalian diri. Menjalankan ketaatan tidak selalu ringan, terutama ketika hati sedang futur. Meninggalkan kemaksiatan tidak selalu mudah, terutama ketika bisikan hawa nafsu begitu kuat. Menerima takdir pun tidak selalu sederhana, terutama ketika sesuatu yang kita cintai Allah ambil kembali. Namun di balik kesulitannya, sabar memiliki kedudukan yang sangat tinggi. Bahkan Allah menjanjikan bahwa pahala untuk orang-orang yang sabar tidak akan dibatasi. Itu artinya, pahala sabar bisa melampaui batas perhitungan manusia. Mengapa? Karena sabar adalah ujian hati. Tidak ada yang bisa melihatnya, tidak ada yang bisa menilainya kecuali Allah langsung. Sabar adalah ibadah yang paling tersembunyi, ibadah yang hanya diketahui oleh siapa yang bersabar dan Rabb yang memberi ujian. Ketika seseorang berusaha sabar, ia sedang membiarkan Allah bekerja dalam hidupnya. Ia sedang mengatakan dalam hatinya, "Ya Allah, aku tidak memahami rencana-Mu saat ini, tapi aku percaya Engkau tidak akan salah." Pernyataan itu, meski tidak terucap, adalah bentuk tauhid yang sangat kuat. Karena sabar bukan hanya menahan keluhan, tetapi menyerahkan seluruh urusan kepada Allah sambil tetap berusaha sebaik-baiknya. Sabar bukan berarti menunggu tanpa rasa sakit. Sabar berarti terus berjalan meskipun hati terluka. Sabar berarti tetap berdoa meskipun belum ada tanda-tanda jawaban. Sabar berarti tetap berbuat baik meski kebaikan belum kembali. Sabar bukanlah pasrah tanpa usaha, tetapi pasrah tanpa putus asa. Dan ketika seseorang mampu bersabar seperti itu, ia sedang membangun jembatan menuju keimanan yang lebih dalam. Banyak orang salah paham, mereka mengira sabar itu lemah. Padahal sabar adalah kekuatan terbesar dalam diri manusia. Orang yang tidak memiliki kekuatan iman tidak akan mampu sabar.
Justru orang yang sabarlah yang benar-benar kuat karena ia melawan gejolak dirinya sendiri. Ia melawan amarah, melawan kekecewaan, melawan keinginan untuk menyerah, dan melawan dorongan untuk membalas dengan cara yang salah. Salah satu bentuk sabar yang paling berat adalah sabar menunggu waktu Allah. Kita sering tergesa-gesa ingin doa terjawab segera. Kita sering ingin hasil terlihat cepat, tetapi Allah tidak pernah salah waktu. Setiap doa akan dijawab pada saat terbaik, bukan saat kita menginginkannya. Sabar mengajarkan manusia untuk percaya bahwa waktu Allah bukanlah penundaan, tetapi persiapan. Persiapan agar seseorang benar-benar siap menerima apa yang ia minta atau menerima yang lebih baik dari itu. Sabar juga mengajarkan manusia untuk tidak mengeluh kepada manusia, tetapi hanya kepada Allah. Karena mengeluh kepada manusia tidak menyelesaikan apapun, sementara mengadu kepada Allah justru menguatkan hati. Ketika seseorang mengadu kepada Rabb-Nya, ia sedang membuka dirinya untuk ditenangkan oleh Zat yang menciptakan ketenangan. Ia sedang kembali pada tempat yang seharusnya, pangkuan kasih sayang Allah. Sabar bukan akhir dari segalanya, tetapi jalan menuju kebaikan yang lebih besar. Dan ketika sabar dipadukan dengan syukur, maka hidup manusia menjadi seimbang. Syukur membuat hati selalu melihat nikmat, sedangkan sabar membuat hati mampu melewati ujian. Dua anugerah ini adalah dua sayap yang membuat manusia bisa terbang menuju keridaan Allah. Maka pada segmen ini, kita belajar bahwa sabar bukan beban, melainkan jembatan menuju pengenalan yang lebih dalam kepada Allah. Syukur yang menghidupkan hati dan membersihkan jiwa. Ketika seorang hamba mulai memahami makna syukur secara mendalam, ia akan melihat bahwa syukur bukan hanya tentang nikmat yang terlihat. Syukur juga mencakup nikmat-nikmat yang tersembunyi, yang kadang tidak pernah ia sadari sepanjang hidupnya. Ada nikmat berupa keberanian untuk bangun pagi, nikmat kemampuan berpikir jernih, nikmat ketenangan hati di antara kesedihan, dan nikmat iman yang terus dijaga oleh Allah meski diri sering lalai. Hati yang bersyukur bukan hanya melihat apa yang ada di tangan, tetapi juga melihat betapa lembutnya cara Allah menjaga seseorang. Syukur memiliki keajaiban yang luar biasa. Ia membersihkan hati dari racun-racun kehidupan. Racun seperti iri, dengki, dan kecewa perlahan hilang ketika seseorang membiasakan diri bersyukur. Karena syukur membuat seseorang merasa cukup, dan ketika hati merasa cukup, tidak ada celah bagi penyakit hati untuk bersemi. Banyak orang hidup dalam kecemasan bukan karena kurang nikmat, tetapi karena kurang syukur. Ketika syukur ditanamkan, hati menjadi lapang, dan hidup yang sempit terasa luas. Allah menciptakan manusia dengan hati yang cenderung gelisah, cepat puas dan cepat kecewa. Namun syukur adalah obat bagi kegelisahan itu. Manusia yang bersyukur tidak lagi melihat kekurangan dalam hidupnya sebagai beban, tetapi sebagai kesempatan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ketika ia melihat kesulitan, ia berkata, "Ini cara Allah menguatkanku." Ketika ia melihat kekurangan, ia berkata, "Ini cara Allah membuatku tidak sombong." Dengan cara itu, syukur mengubah sudut pandang seseorang terhadap hidup. Syukur juga menghidupkan hati karena ia membuat manusia selalu melihat sisi baik dari setiap peristiwa, bahkan ketika peristiwa itu tidak menyenangkan. Karena orang yang bersyukur memahami bahwa rencana Allah tidak akan pernah melukai hambanya tanpa sebab. Setiap kesedihan punya hikmah, setiap kehilangan punya gantinya, setiap kegagalan punya pelajarannya. Syukur membuat seseorang menerima kehidupan apa adanya, bukan menuntut kehidupan sesuai keinginannya. Hati yang bersyukur juga lebih mudah mencintai Allah. Semakin seseorang sadar akan nikmat yang Allah berikan, semakin besar cinta itu tumbuh dalam dirinya. Bagaimana mungkin seseorang tidak mencintai Zat yang memberinya kehidupan, kesehatan, rezeki, perlindungan dan kesempatan untuk bertaubat, meski berkali-kali jatuh dalam dosa. Syukur adalah bukti bahwa seseorang mengakui kebaikan Allah. Dan pengakuan itu adalah pintu cinta yang paling jujur.
Syukur mengajarkan manusia untuk tidak memandang nikmat dari besarnya, tetapi dari siapa yang memberinya. Bahkan, nikmat sekecil senyuman adalah pemberian Allah. Nikmat sesederhana makanan favorit adalah hadiah yang tidak wajib Allah beri, tetapi Allah tetap memberinya karena kasih-Nya begitu besar. Ketika seseorang memahami hal ini, ia akan berhenti menganggap nikmat sebagai hal biasa dan mulai melihatnya sebagai tanda cinta Allah yang sangat halus. Setiap detik dalam hidup adalah kesempatan untuk bersyukur. Ketika seseorang bangun, itu nikmat. Ketika ia masih bisa memohon ampun, itu nikmat. Ketika ia masih diberi rasa takut kepada dosa, itu nikmat. Ketika ia masih bisa merasakan hidayah, itu adalah nikmat terbesar dari semua nikmat. Tidak semua orang diberikan kemampuan untuk merasakan iman. Tidak semua orang diberi kesadaran untuk kembali kepada Allah, dan syukur menjaga iman itu agar tetap hidup. Syukur juga membuat manusia lebih baik dalam memperlakukan orang lain. Karena ketika hati merasa cukup dengan pemberian Allah, ia tidak akan mengemis perhatian manusia. Ia tidak akan iri dengan keberhasilan orang lain, justru ia turut bahagia. Ia tidak akan merasa tersaingi oleh nikmat orang lain, karena ia tahu setiap orang memiliki bagian masing-masing. Syukur membuat seseorang fokus memperbaiki dirinya, bukan sibuk membandingkan takdir dengan orang lain. Ketika seseorang hidup dalam syukur, ia akan merasakan ketenangan yang tidak bisa dibeli dengan apapun. Dunia bisa berubah, manusia bisa pergi, keadaan bisa memburuk, tetapi hatinya tetap kokoh, karena ia bertumpu pada pemberi nikmat, bukan pada nikmat itu sendiri. Ia tahu bahwa Allah tidak pernah berhenti memberikan kebaikan selama hambanya tidak berhenti berharap kepadanya. Pada akhirnya, syukur bukan hanya ibadah tapi gaya hidup seorang mukmin. Syukur membuat seseorang kuat menghadapi masa sulit dan membuatnya rendah hati dalam masa senang. Ia menjadi cermin dari ayat, "Aku ridha kepada Allah sebagai Tuhanku." Dan dari segmen ini kita belajar bahwa syukur bukanlah hal kecil, ia adalah pondasi ketenangan jiwa. Dengan syukur, hati menjadi hidup, jiwa menjadi bersih, dan hubungan dengan Allah menjadi lebih dekat. Sabar yang membentuk jiwa kokoh dan hati yang tawakal. Sabar bukan hanya kemampuan untuk menunggu, tetapi kemampuan untuk tetap tegak ketika angin kehidupan mencoba meruntuhkan hati. Banyak orang merasa sabar itu diam, padahal sabar adalah gerak yang paling aktif di dunia batin seseorang. Ia bekerja tanpa suara, tetapi dampaknya terasa pada seluruh perjalanan hidup. Orang yang sabar tidak mudah patah, meski ia pernah retak berkali-kali. Ia tetap berdiri, bukan karena kekuatan dirinya, tetapi karena ia tahu Allah selalu memegangnya ketika hampir jatuh. Kesabaran juga membentuk keteguhan jiwa. Manusia yang sabar tidak mudah diombang-ambingkan keadaan. Ia tidak runtuh ketika tidak mendapatkan apa yang ia inginkan. Ia tidak terpuruk ketika doa-doanya belum dijawab. Ia tidak marah pada takdir ketika kenyataan tidak sesuai harapan. Ia memahami bahwa Allah bukan sekadar mendengar doanya, tetapi sedang menyiapkan sesuatu yang lebih cocok untuk dirinya pada waktunya. Sabar membuat hatinya tetap stabil, meski dunia berubah arah. Tidak ada sabar tanpa luka. Sabar selalu datang bersama rasa sakit, karena hanya dengan rasa sakit seseorang belajar mempercayai Allah secara total. Jika hidup selalu mudah, manusia tidak akan pernah mengenal sabar, tidak akan mengenal tawakal, dan tidak akan mengenal kedalaman iman. Setiap air mata adalah guru, setiap kekecewaan adalah pelajaran, dan setiap kegagalan adalah jalan bagi hati untuk menemukan kematangan. Tanpa ujian, seseorang tidak akan mengerti betapa sabar adalah rahmat. Sabar bukan berarti menahan emosi selamanya. Sabar adalah mengelola emosi dengan cara yang Allah ridha. Menangis bukan tanda tidak sabar. Merasa sedih bukan tanda kelemahan. Bahkan para nabi pun menangis ketika diuji. Yang membedakan adalah mereka tidak membiarkan kesedihan itu menjauhkan diri mereka dari Allah. Mereka tetap kembali kepadanya. Itulah sabar.
karena sabar adalah tetap berjalan menuju Allah meski mata penuh air mata. Dalam Quran Allah berfirman bahwa Dia bersama orang-orang yang sabar. Perhatikan kalimat itu, Allah bersama. Tidak semua orang diberi karunia kebersamaan khusus itu, tetapi orang yang sabar memilikinya. Ketika seseorang diuji dan ia bersabar, ia sedang menempatkan dirinya dalam penjagaan Allah. Ia berjalan dalam cahayanya, meski sekelilingnya gelap. Ia dilindungi oleh rahmatnya, meski hatinya rapuh. Dan kebersamaan Allah itulah yang membuat sabar begitu mulia. Kesabaran juga mengajarkan manusia bahwa tidak semua hal harus dimenangkan. Ada waktu ketika seseorang harus melepaskan sesuatu bukan karena ia menyerah, tetapi karena ia memilih ketenangan. Ada waktu ketika membalas menjadi sia-sia dan diam menjadi jalan terbaik. Ada waktu ketika menjauh dari kegaduhan lebih baik daripada mempertahankan ego. Sabar mengajarkan bahwa kemenangan terbesar bukan pada balasan, tetapi pada kemampuan melampaui luka dengan tetap menjaga kehormatan hati. Sabar juga melatih tawakal. Tawakal adalah puncak ketergantungan kepada Allah. Hamba yang bertawakal tidak hanya menyerahkan hasil, tetapi juga proses. Ia bekerja keras, tetapi tetap tenang jika hasil tidak sesuai harapan. Ia berdoa sungguh-sungguh, tetapi tidak memaksa kehendak Allah. Ia memahami bahwa yang terbaik bukanlah keinginannya, tetapi pilihan Allah. Dan ketika sabar telah matang dalam diri seseorang, tawakal akan tumbuh dengan sendirinya. Ada orang yang diuji karena Allah ingin mengangkat derajatnya. Ada yang diuji karena Allah ingin menghapus dosanya. Ada yang diuji karena Allah ingin mendekatkannya kepadanya. Dan ada juga yang diuji karena Allah sayang. Dia tahu tanpa ujian itu, seseorang tidak akan pernah kembali kepadanya. Jika seseorang memahami ini, ia akan melihat setiap ujian bukan sebagai hukuman, tetapi sebagai undangan. Undangan untuk lebih dekat dengan Allah. Kesabaran juga memurnikan niat manusia. Dalam keadaan sulit, seseorang akan tahu apa yang benar-benar ada di hatinya. Apakah ia dekat dengan Allah karena nikmatnya saja, atau karena cintanya kepadanya? Apakah ia beribadah karena berharap dunia, atau karena ingin akhirat? Ujian memisahkan niat yang tulus dari niat yang rapuh, dan sabar menjaga hati agar tidak goyah ketika niat itu diuji. Pada akhirnya, sabar bukan hanya respon terhadap kesulitan, tetapi cara hidup seorang mukmin. Ia adalah ibadah yang tidak pernah berhenti. Ia adalah benteng ketika dunia menekan, dan ia adalah cahaya ketika hati mulai gelap. Dengan sabar, manusia menemukan ketenangan. Dengan sabar, manusia belajar tawakal. Dan dengan sabar, manusia mengenal Allah bukan hanya sebagai pemberi nikmat, tetapi sebagai tempat kembali dalam semua keadaan. Ketika syukur menjadi cahaya di tengah kegelapan hidup, ada masa dalam hidup ketika seseorang merasa dunia terasa gelap. Ia mungkin berada di puncak masalah, dikelilingi oleh berbagai tekanan, atau dihantam cobaan yang datang bertubi-tubi. Di tengah kegelapan itu, syukur tampak seperti sesuatu yang tidak mungkin. Tetapi justru dalam keadaan itulah syukur memiliki cahaya yang paling terang. Syukur bukan hanya untuk hari-hari bahagia, ia adalah lampu yang Allah tanamkan di hati agar manusia tetap melihat jalan pulang meski gelap menghalangi pandangan. Ketika hidup terasa berat, syukur mengingatkan kita bahwa masih ada hal-hal yang Allah jaga agar kita tetap mampu bertahan. Syukur mengajak manusia untuk melihat sisi yang masih berdiri, bukan sisi yang runtuh. Seseorang mungkin kehilangan satu pintu rezeki, tetapi Allah masih membuka pintu kesehatan. Seseorang mungkin kehilangan orang yang dicintai, tetapi Allah masih menjaga imannya agar tidak hancur. Syukur mengubah fokus dari apa yang hilang kepada apa yang masih ada. Dalam keadaan gelap, syukur bukanlah bentuk penyangkalan atas rasa sakit. Syukur tidak meminta manusia berpura-pura kuat. Syukur justru mengizinkan seseorang merasakan kesedihan, namun mengingatkan bahwa Allah tetap menyertai. Syukur berkata lembut kepada hati yang rapuh, "Meski kamu sedang terluka, lihatlah bahwa Allah masih menjagamu.
Lihatlah bahwa kamu masih bernapas. Lihatlah bahwa kamu masih diberi kesempatan untuk memperbaiki diri. Itulah syukur yang menghidupkan harapan. Syukur menuntun manusia keluar dari kegelapan perlahan-lahan. Ia tidak selalu langsung menghilangkan masalah, tetapi ia memperbaiki cara pandang seseorang terhadap masalah itu. Syukur membuat seseorang tetap berpikir jernih ketika hatinya ingin putus asa. Syukur membuat seseorang tetap memilih jalan kebaikan meski dunia memperlakukannya tidak baik. Syukur membuat seseorang tetap tersenyum meski hatinya penuh luka. Syukur bukan menghilangkan rasa sakit, tetapi menguatkan hati untuk melewatinya. Orang yang bersyukur akan menemukan bahwa kegelapan hidupnya tidak sehitam yang ia kira. Ada cahaya kecil yang Allah letakkan di setiap sudut ujian. Cahaya itu bisa berupa sahabat yang peduli, keluarga yang tetap ada, doa yang tidak pernah berhenti dihantarkan, atau sekadar kemampuan untuk terus bergerak meski pelan. Nikmat-nikmat kecil itu seringkali terasa biasa, padahal itulah tali yang Allah gunakan untuk menjaga seseorang dari kejatuhan. Syukur juga membawa seseorang kepada sikap optimis. Bukan optimis kosong yang menutupi kenyataan, tetapi optimis yang berakar pada keyakinan bahwa Allah tidak akan meninggalkan hamba-Nya. Optimis bahwa setiap kesulitan akan disusul oleh kemudahan. Optimis bahwa penderitaan tidak pernah kekal. Optimis bahwa sesuatu yang lebih baik sedang disiapkan. Optimis yang berasal dari keyakinan bahwa Allah selalu memenuhi janji-Nya, meski manusia belum melihat hasilnya. Dengan syukur, hati seseorang menjadi lebih dekat dengan Allah. Karena syukur adalah bentuk pengakuan terhadap kebaikannya, bahkan ketika seseorang belum merasakan hasil dari doa-doanya. Ketika seseorang mampu bersyukur di tengah kesedihan, Allah meninggikan derajatnya. Dan ketika seseorang bersyukur di tengah ujian, Allah membuka pintu-pintu pertolongannya dengan cara yang tidak pernah ia duga. Syukur menjadi magnet rahmat yang begitu kuat. Banyak orang hidup dalam kegelapan bukan karena tidak ada cahaya, tetapi karena mereka tidak melihatnya. Syukur mengajarkan mata hati untuk melihat hal-hal yang tersembunyi. Ia mengajarkan seseorang bahwa kehidupan ini tidak hanya berisi kehilangan, tetapi juga pemeliharaan. Tidak hanya berisi kesedihan, tetapi juga kesempatan. Tidak hanya berisi ujian, tetapi juga hikmah. Dengan syukur, hati menjadi lebih sadar bahwa setiap peristiwa memiliki makna yang Allah letakkan dengan penuh kebijaksanaan. Ketika syukur menjadi kebiasaan, seseorang akan mulai melihat dunia dengan cara yang berbeda. Ia tidak lagi mengeluhkan apa yang tidak ia miliki, tetapi memaksimalkan apa yang sudah Allah berikan. Ia tidak lagi membandingkan hidupnya dengan orang lain, tetapi fokus pada langkah-langkahnya sendiri. Ia tidak lagi hidup dalam kegelapan, tetapi dalam cahaya yang Allah tanamkan di hatinya, dan cahaya itu akan menuntunnya ke jalan yang lebih baik. Pada akhirnya, syukur adalah cara Allah menenangkan hamba-Nya di tengah badai kehidupan. Syukur tidak memaksa seseorang menjadi kuat, tetapi membuatnya mampu bertahan. Syukur tidak menghilangkan ujian, tetapi mengubah cara seseorang menghadapi ujian itu. Dengan syukur, manusia tidak hanya mengenal nikmat Allah, tetapi juga mengenal kelembutannya. Dan melalui syukur, seseorang akan menemukan bahwa bahkan dalam kegelapan sekalipun, Allah tetap memberikan cahaya. Sabar dalam luka. Ketika Allah menguatkan hati yang hampir runtuh. Ada luka-luka tertentu dalam hidup yang tidak terlihat oleh siapapun selain Allah. Luka yang tidak diucapkan, tidak ditangisi di hadapan manusia, tetapi terus berdetak di dalam dada, membuat seseorang hampir menyerah. Pada titik seperti itu, sabar bukan sekadar pilihan, melainkan pelindung terakhir bagi hati yang hampir runtuh. Sabar menjadi tembok halus yang menahan manusia dari jurang keputusasaan. Di balik kesunyian luka itu, sabar berbisik, Allah melihatmu, Allah mendengarmu, Allah tidak akan membiarkanmu sendiri. Kesabaran manusia seringkali diuji, bukan oleh hal besar tetapi oleh hal-hal yang terus menggigit jiwanya perlahan. Rasa kecewa yang diulang, doa yang lama tak terjawab,
hubungan yang sulit, pekerjaan yang berat, atau harapan yang tidak kunjung membaik. Luka-luka kecil yang mengalir perlahan justru seringkali paling menyiksa. Namun disitulah sabar memiliki peran paling besar. Ia hadir sebagai kekuatan batin yang tidak terlihat dari luar, tetapi sangat terasa oleh hati yang sedang berperang. Dalam kesedihan yang dalam, seseorang mungkin merasa Allah menjauhinya. Tetapi kenyataannya justru di saat seseorang paling terluka, Allah paling dekat. Karena Allah berjanji bahwa Dia dekat dengan hati yang hancur. Dalam kehancuran itu, sabar bukan berarti menyembunyikan kesedihan, tetapi menyerahkan kesedihan itu sepenuhnya kepada Allah. Sabar berarti berkata, "Ya Allah, aku tidak kuat, tapi aku tahu Engkau selalu lebih kuat dari apapun yang aku hadapi." Ketika hati terluka, sabar membuat seseorang menahan diri dari tindakan yang merugikan dirinya. Ia menahan diri dari perkataan buruk yang bisa melukai orang lain atau diri sendiri. Ia menahan diri dari keputusan terburu-buru yang bisa menghancurkan masa depannya. Ia menahan diri dari putus asa yang bisa menggelapkan seluruh harapannya. Sabar tidak hanya menghentikan seseorang dari berbuat buruk, tetapi juga melindunginya dari keburukan dirinya sendiri. Sabar dalam luka bukan berarti berhenti berusaha. Justru sabar memberi seseorang kekuatan untuk tetap bangkit setiap kali ia jatuh. Ada orang yang setiap hari berjuang hanya untuk tetap bertahan, bukan untuk menang. Dan itu sudah sangat mulia. Sabar mengajarkan bahwa bertahan pun adalah ibadah, bahwa menahan diri dari keputusasaan pun adalah kekuatan, dan bahwa terus melangkah meski pelan pun adalah nilai yang Allah cintai. Allah tidak membiarkan seseorang terluka tanpa alasan. Setiap luka adalah bagian dari pendidikan ruhani. Ada luka yang hadir untuk menumbuhkan kerendahan hati. Ada luka yang hadir untuk mematahkan kesombongan. Ada luka yang hadir untuk membuka mata manusia bahwa dunia bukan tempat tinggal selamanya. Dan ada luka yang hadir agar seseorang bisa merasakan manisnya kembali kepada Allah. Sabar mengajarkan manusia untuk tidak bertanya, "Kenapa aku?" tetapi bertanya, "Apa yang Allah ingin aku pelajari?" Dalam luka yang panjang, sabar juga melatih kepekaan hati. Seseorang yang melewati kesakitan biasanya menjadi lebih lembut dalam memperlakukan orang lain. Ia tidak lagi mudah menghakimi, karena ia tahu bagaimana rasanya disakiti. Ia tidak lagi meremehkan ujian orang lain, karena ia belajar bahwa setiap jiwa punya beban yang tidak terlihat. Sabar menumbuhkan empati, dan empati adalah salah satu tanda hati yang lembut dalam pandangan Allah. Sabar juga melatih seseorang untuk tidak bergantung pada manusia, karena seringkali luka justru datang dari tempat yang tidak kita sangka. Ketika seseorang terlalu berharap kepada manusia, ia akan sering kecewa. Tetapi sabar mengembalikan semua harapan itu hanya kepada Allah. Ia mengajarkan bahwa manusia hanyalah perantara, bukan sumber pertolongan. Dan ketika seseorang berhenti bergantung pada manusia, ia akan merasakan kebebasan dan ketenangan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ada luka yang tidak akan sembuh cepat, tetapi sabar membuat seseorang mampu berjalan meski luka itu masih ada. Dengan sabar, seseorang tidak menunggu lukanya hilang baru melanjutkan hidup. Ia justru melanjutkan hidup sambil membawa luka itu kepada Allah sedikit demi sedikit, sampai Allah sendiri yang menyembuhkannya. Dan ketika Allah yang menyembuhkan, luka itu tidak hanya hilang, tetapi berubah menjadi kekuatan. Pada akhirnya, sabar dalam luka mengajarkan manusia bahwa hati yang pecah bukan akhir dari segalanya. Justru hati yang pecah seringkali menjadi awal dari kedekatan yang lebih kuat dengan Allah. Karena hati yang tidak pernah terluka biasanya tidak pernah benar-benar merasakan pentingnya Allah dalam hidupnya. Dan melalui sabar, Allah menguatkan hati yang hampir runtuh, menjadikannya lebih dewasa, lebih lembut, dan lebih dekat kepadanya. Syukur dan sabar dalam ibadah, jalan terdekat menuju Allah. Dalam perjalanan iman, syukur dan sabar bukan sekadar hadir dalam urusan hidup, rezeki, atau ujian. Keduanya juga hadir dalam ibadah kita sehari-hari. Banyak orang mengira bahwa ibadah hanya tentang rutinitas,
tetapi sesungguhnya ibadah adalah cermin sejauh apa kita memahami dua anugerah ini. Syukur membuat ibadah terasa ringan, karena kita sadar bahwa Allah telah memberi nikmat tak terhitung. Sabar membuat ibadah tetap tegak bahkan ketika hati sedang lemah. Inilah dua kekuatan yang membuat ibadah kita hidup. Syukur dalam ibadah berarti kita salat bukan karena kewajiban semata, tetapi karena hati merasa mendapat terlalu banyak kebaikan dari Allah. Setiap kali berdiri dalam qiyam, kita sadar bahwa nikmat kesehatan, napas, kesempatan hidup, semuanya adalah sebab untuk bersyukur. Maka salat bukan lagi beban, melainkan bentuk ucapan terima kasih kepada Allah. Orang yang salat karena syukur akan merasakan kehadiran Allah lebih kuat dibanding mereka yang hanya melakukannya karena kewajiban. Sementara itu, sabar dalam ibadah adalah kemampuan untuk tetap istiqamah meskipun hati sedang letih. Ada hari di mana iman sedang turun, ada waktu di mana tubuh sedang lemah, ada fase hidup di mana pikiran penuh beban, namun orang yang sabar tetap memilih sujud. Ia tahu bahwa kesabaran bukan hanya untuk menghadapi musibah, melainkan juga untuk menjaga ketaatan. Ia memaksa dirinya tetap dekat kepada Allah, meskipun hatinya sedang goyah. Dan anehnya, saat ia tetap bertahan, Allah menenangkan hatinya melalui ibadah itu sendiri. Orang yang ibadahnya lahir dari syukur dan sabar akan merasakan sesuatu yang berbeda. Salatnya lebih lembut, zikirnya lebih dalam, doanya lebih meresap, dan Qur'annya lebih menyembuhkan. Ibadahnya bukan hanya gerakan tubuh, tetapi gerakan hati. Ia tidak lagi terburu-buru. Ia tidak lagi merasa ingin cepat selesai. Ia merasakan ibadah sebagai tempat pulang, tempat tenang, tempat menurunkan segala yang berat. Dan di sanalah Allah membuka pintu kedekatan. Syukur membuat seseorang beribadah dengan perasaan, "Aku telah menerima begitu banyak." Sabar membuat seseorang beribadah dengan perasaan, "Aku ingin tetap setia kepadamu meski sulit." Keduanya saling melengkapi. Syukur melahirkan kerelaan, sabar melahirkan keteguhan. Jika salah satunya tidak ada, ibadah menjadi pincang. Jika keduanya hadir, ibadah menjadi cahaya yang menerangi hati. Ketika seseorang membaca Al-Quran dengan syukur, ia merasakannya sebagai hadiah yang Allah turunkan sebagai petunjuk hidup. Ayat-ayatnya terasa seperti pelukan. Ketika seseorang membaca Al-Quran dengan sabar, ia memaksakan dirinya untuk tetap membuka mushaf, meski hati sedang tidak fokus, karena ia tahu bahwa hidayah tidak datang kepada orang yang mudah menyerah. Allah menurunkan ketenangan kepada mereka yang bersabar dalam mencarinya. Dalam sujud, syukur terlihat ketika seseorang mengakui bahwa nikmatnya terlalu banyak untuk dihitung. Ia tunduk karena sadar betapa kecil dirinya di hadapan Allah. Sabar terlihat ketika ia tetap bersujud, bahkan ketika hidup sedang tidak baik-baik saja. Ia tetap menyandarkan kepalanya ke tanah, seolah berkata, "Ya Allah, meskipun aku sedang hancur, aku tetap memilih-Mu." Sujud yang seperti inilah yang paling dekat kepada Allah. Puasa juga tidak bisa dipisahkan dari dua anugerah ini. Syukur membuat seseorang merasakan nikmat makan, minum, dan kesehatan. Sabar membuat seseorang mampu menahan lapar, haus, syahwat, dan amarah. Dan ketika seseorang menjalani puasa dengan dua anugerah tersebut, ia merasakan ibadah yang tidak sekadar menahan diri, tetapi menundukkan jiwa agar lebih lembut dan lebih tunduk kepada Allah. Sedekah adalah ibadah yang paling jelas dipenuhi syukur dan sabar. Orang yang bersyukur memberi karena ia sadar bahwa semua harta hanyalah titipan. Orang yang sabar memberi meski ia sendiri sedang sempit. Ia tahu bahwa memberi bukan tentang berapa banyak, tetapi tentang seberapa ikhlas hatinya. Dan Allah menjanjikan bahwa sedekah yang dilakukan dalam keadaan sabar dan syukur akan kembali dengan keberkahan yang tidak terduga. Pada akhirnya, ibadah yang lahir dari syukur dan sabar akan menjadi ibadah yang hidup. Ia tidak mati dalam rutinitas. Ia tidak hambar dalam gerakan. Ia menjadi ibadah yang menyelamatkan hati.
sebab syukur menghidupkan rasa cinta kepada Allah dan sabar menjaga seseorang agar tetap berada di jalan itu. Inilah ibadah yang membuat seorang hamba mengenal Rabb-Nya lebih dalam, lebih lembut, dan lebih dekat dari sebelumnya. Sabar dalam menanti pertolongan Allah. Ada masa dalam hidup ketika manusia merasa sudah berada di titik paling rendah. Usaha terasa buntu, doa seolah menggantung di langit, dan harapan seperti tak kunjung menampakkan cahaya. Namun, justru pada saat seperti itulah sabar diuji dengan cara yang paling nyata. Islam mengajarkan bahwa pertolongan Allah bukan datang cepat atau lambat, tetapi selalu datang tepat pada waktunya. Ada kalanya Allah menunda jawaban, bukan untuk menyulitkan, tapi untuk menguatkan hati, agar manusia layak menerima karunia yang lebih besar. Kesabaran dalam menunggu pertolongan Allah bukan berarti diam tanpa usaha. Ia adalah gabungan antara tawakal dan ikhtiar. Seorang hamba menanam benih amal, lalu menyerahkannya kepada Allah dengan penuh kepercayaan. Ia memahami bahwa tugasnya adalah berjuang, sementara hasil sepenuhnya milik Allah. Kesabaran dalam menanti berarti menerima bahwa waktu Allah jauh lebih sempurna daripada waktu yang kita rencanakan untuk diri kita sendiri. Dalam Al-Quran, Allah banyak mengisahkan bahwa pertolongannya sering datang setelah hamba-hamba pilihannya mencapai tahap kepasrahan tertinggi. Nabi Musa alaihi salam melihat laut di depan dan pasukan Fir'aun di belakang, namun beliau tetap tegar. Nabi Ibrahim alaihi salam dimasukkan ke dalam api, namun hatinya tetap tenang. Nabi Muhammad SAW dikejar dan diburu, namun beliau tetap yakin. Semua kisah itu menunjukkan bahwa sabar bukan sekadar menahan diri, tetapi mempercayai Allah bahkan ketika logika manusia tak lagi menemukan jalan keluar. Kadang Allah menguji manusia dengan penantian panjang, agar ia melepaskan ketergantungan kepada selainnya. Jika pertolongan datang terlalu cepat, hati akan merasa cukup. Jika datang terlalu lambat, hati akan merasa lemah. Tapi ketika datang tepat pada waktunya, hati akan belajar arti tawakal. Maka penantian itu bukan hukuman, tetapi pendidikan ilahi yang membentuk kualitas iman seorang hamba. Sabar menunggu pertolongan Allah juga berarti bersangka baik. Seorang mukmin tahu bahwa Allah tidak pernah meninggalkan hambanya. Apa yang tampak tertunda sebenarnya sedang disiapkan dengan cara yang tak terlihat. Allah sedang menggerakkan takdir, menyusun keadaan, memutar hati manusia lain, mengatur alam dan menyiapkan sesuatu yang akan datang tepat saat ia siap menerimanya. Jika manusia dapat melihat bagaimana Allah bekerja di balik layar kehidupan, ia akan menangis haru dan malu karena pernah meragukannya. Ada rahasia besar dari menanti pertolongannya. Saat seseorang bersabar, ia sebenarnya sedang dibersihkan dari sifat tergesa-gesa yang menjadi tabiat manusia. Allah ingin mengajarkan bahwa tidak semua doa langsung dijawab, bukan karena Allah tidak mampu, tetapi karena manusia belum siap memikul jawaban tersebut. Sabar adalah proses mematangkan jiwa, agar ketika pertolongan datang, ia tidak merusak dirinya dengan rasa sombong atau kelalaian. Dalam penantian itu, Allah juga memperhatikan setiap helai kesedihan yang jatuh seperti air mata. Tidak ada satu pun kesulitan yang sia-sia. Bahkan Nabi SAW pernah mengingatkan bahwa apapun yang menimpa seorang mukmin, bahkan duri yang menusuk kulitnya, semuanya menjadi penghapus dosa. Maka kesabaran bukan hanya menunggu, tetapi mendapatkan pahala, menguatkan iman, dan membersihkan diri dari kesalahan-kesalahan masa lalu. Sabar menanti pertolongan Allah juga membantu hati terbebas dari rasa panik. Ketika seseorang yakin bahwa Allah yang memegang segala urusan, hatinya menjadi teduh. Ia tak lagi mencemaskan masa depan karena ia tahu bahwa Allah sudah menetapkan sesuatu yang terbaik. Ia tidak membandingkan hidupnya dengan orang lain sebab ia yakin bahwa waktunya akan datang, sebagaimana orang lain memiliki waktunya sendiri. Lebih indah lagi ketika sabar itu dibarengi dengan syukur, karena ketika manusia bersyukur dalam kondisi sulit, ia seakan berkata kepada Allah, "Ya Allah, aku tidak mengerti jalanmu,
tetapi aku percaya Engkau tidak mungkin menzalimiku. Inilah bentuk syukur tertinggi, memuji Allah bahkan ketika ujian terasa berat. Dan ketika dua anugerah ini, syukur dan sabar, bersatu dalam hati, kehidupan akan terasa lebih ringan dijalani. Pada akhirnya, sabar dalam menunggu pertolongan Allah adalah bentuk keimanan paling halus. Ia tidak terlihat, tidak terdengar, tetapi terasa dalam getaran hati seorang mukmin. Sabar bukan tanda kelemahan, tapi kekuatan. Sabar bukan tanda menyerah, tapi keyakinan bahwa Allah sedang menyiapkan sesuatu yang lebih indah daripada yang diminta. Dan ketika pertolongan itu akhirnya tiba, manusia akan menyadari bahwa penantian panjang itu bukanlah kesia-siaan, tetapi jalan untuk semakin mengenal Allah sebagai sebaik-baik penolong. Mengenal Allah melalui syukur dan sabar. Ada dua jalan besar yang Allah sediakan agar manusia dapat mengenalnya lebih dekat, syukur dan sabar. Keduanya seperti dua sayap yang membantu seorang mukmin terbang menuju kedekatan dengan Rabb-nya. Syukur mengajarkan manusia melihat kebaikan Allah dalam nikmat, sementara sabar mengajarkan manusia melihat kasih sayang Allah dalam ujian. Ketika kedua hal ini bersatu, seorang hamba tidak hanya menjalani hidup, namun memahami hakikat penciptaannya. Syukur membuka mata manusia bahwa setiap detik hidup adalah hadiah. Nafas, kesehatan, rezeki, keluarga, iman, semuanya datang dari sumber yang sama, yaitu Allah. Seseorang yang bersyukur tidak lagi memandang kehidupannya sebagai kumpulan keberuntungan, tetapi rangkaian pertolongan Allah yang terus mengalir tanpa henti. Dengan syukur, hati menjadi lembut dan lapang, karena ia tahu bahwa dirinya tidak pernah berjalan sendiri. Di sisi lain, sabar mengajarkan bahwa hidup bukan hanya tentang menerima yang indah, tetapi juga menerima yang pahit dengan kerendahan hati. Sabar membuat manusia menyadari bahwa ujian tidak datang untuk meruntuhkan, tetapi untuk mengangkat derajat. Sabar mengingatkan bahwa dunia ini bukan tempat tinggal abadi. Setiap kesulitan hanyalah jembatan menuju pahala dan pengampunan. Dengan sabar, manusia belajar untuk melihat ujian sebagai cara Allah menguatkan cintanya. Menariknya, syukur dan sabar lahir dari akar yang sama, keimanan kepada Allah. Syukur muncul karena seseorang percaya bahwa Allah Maha Pemurah, sedangkan sabar muncul karena seseorang percaya bahwa Allah Maha Bijaksana. Keimanan membuat keduanya hidup bersama dalam satu hati, saling menguatkan. Jika syukur membuat manusia bahagia atas nikmat, sabar membuat manusia tenang dalam ujian, dan keduanya membawa manusia pada derajat tertinggi, ridha kepada ketentuan Allah. Saat seseorang bersyukur, ia sedang mengakui betapa besar nikmat Allah padanya, meskipun ia tidak layak. Saat seseorang bersabar, ia sedang mengakui betapa besar rahmat Allah dalam ujian yang ia berikan. Jadi, syukur dan sabar sama-sama membuat manusia tunduk pada kebesaran Allah. Seseorang yang mampu menjalani dua keadaan ini dengan baik, berarti hatinya telah diberi cahaya untuk melihat kebenaran hidup. Allah menjadikan syukur sebagai sebab bertambahnya nikmat. Namun Allah juga menjadikan sabar sebagai sebab datangnya pahala tanpa batas. Artinya, baik dalam keadaan lapang maupun sempit, seorang mukmin selalu dalam keadaan mendapat karunia. Nikmat bertambah ketika ia bersyukur, dosa dihapus ketika ia bersabar. Betapa beruntungnya seorang hamba yang dalam setiap kondisi tetap mendapatkan kebaikan dari Tuhannya. Melalui syukur dan sabar pula manusia belajar untuk tidak bergantung kepada dunia tetapi hanya kepada Allah. Ketika seseorang bersyukur, ia sadar bahwa dunia tidak memiliki apa-apa kecuali yang Allah titipkan. Ketika seseorang bersabar, ia sadar bahwa dunia tidak menentukan masa depannya. Hanya Allah yang mengatur setiap takdir. Dengan kesadaran ini, hati manusia terbebas dari kegelisahan yang selama ini merantai dirinya. Syukur membuat seseorang lebih mencintai Allah karena melihat betapa besar kasih-Nya. Sabar membuat seseorang lebih takut sekaligus berharap kepada Allah karena menyadari betapa luas hikmah-Nya.
Dua sifat ini menciptakan keseimbangan dalam jiwa. Manusia tidak menjadi sombong karena nikmat dan tidak menjadi putus asa karena ujian. Ia berjalan dengan tenang di antara dua keadaan itu, seperti seorang hamba yang yakin bahwa setiap langkahnya diawasi dan dijaga oleh Rabb semesta alam. Ketika seseorang menggabungkan syukur dan sabar dalam hidupnya, ia akan merasakan kedamaian yang tidak bisa diberikan dunia. Ia tidak lagi iri pada orang lain karena tahu bahwa nikmat bisa menyesatkan jika tidak disyukuri. Ia tidak takut pada ujian karena tahu bahwa ujian bisa menjadi penebus dosa jika dihadapi dengan sabar. Ia tidak gelisah menatap masa depan karena yakin Allah selalu bersamanya. Inilah hakikat ketenangan sejati. Pada akhirnya, syukur dan sabar adalah dua anugerah terindah yang Allah berikan untuk menuntun manusia dalam perjalanan hidup. Melalui keduanya, manusia mengenal Allah bukan hanya lewat cerita, tetapi lewat pengalaman hidup. Syukur mengajarkan manusia untuk melihat cinta Allah dalam nikmat. Sabar mengajarkan manusia untuk melihat cinta Allah dalam ujian. Dan ketika seseorang mampu menjalani keduanya, ia telah menemukan kebahagiaan yang sejati, hidup dalam perlindungan dan bimbingan Allah setiap saat. Hidup lebih tenang bersama syukur dan sabar. Ketika seseorang telah memahami makna syukur dan sabar, hidupnya akan berubah perlahan-lahan. Ia mulai melihat kehidupan bukan sebagai beban, tetapi sebagai perjalanan belajar dari Allah. Setiap nikmat ia lihat sebagai hadiah yang harus dijaga. Setiap ujian ia lihat sebagai undangan untuk kembali mendekat. Dengan dua anugerah ini, hidup menjadi lebih tenang karena ia tidak lagi menuntut hidup harus sesuai keinginannya, tetapi menerima bahwa hidup berjalan sesuai kehendak Allah. Ketentraman yang lahir dari syukur membuat seseorang tidak lagi merasa kekurangan meskipun dunia memberi sedikit. Ia merasa cukup dengan apa yang Allah titipkan. Ia tidak lagi disibukkan oleh ambisi dunia yang tidak ada ujungnya. Ia memilih menikmati apa yang ada, dan perlahan-lahan Allah akan tambahkan keberkahan pada rezekinya. Sebab hati yang bersyukur membuat kehidupan terasa luas, meski secara lahiriah mungkin serba sederhana. Di sisi lain, ketenangan yang lahir dari sabar membuat seseorang tidak lagi mudah tumbang ketika ujian datang. Ia tidak panik ketika kehilangan harta, pekerjaan, atau orang yang dicintai. Ia menangis, tetapi tangisnya tidak menggugurkan imannya. Ia merasakan sakit, tetapi kesakitannya tidak membuatnya marah kepada Allah. Sabar menjadikan hati kuat, bukan karena ia tidak merasakan apa-apa, tetapi karena ia tahu bahwa Allah ada bersamanya dalam setiap kesulitan. Seseorang yang hidup dengan syukur dan sabar juga menjadi lebih bijak dalam menyikapi masa lalu. Ia tidak menyesali yang sudah terjadi secara berlebihan, karena ia yakin semua adalah bagian dari rencana Allah. Ia tidak menolak takdir, karena ia tahu bahwa tidak ada satupun yang Allah tetapkan kecuali untuk kebaikan hambanya. Syukur membuatnya melihat sisi baik dari masa lalu, sabar membuatnya menerima bagian pahitnya dengan lapang dada. Ketenangan yang lahir dari dua anugerah ini juga mempengaruhi cara seseorang memandang masa depan. Ia tidak takut menghadapi esok, karena ia tahu bahwa Allah yang menggenggam setiap takdir. Ia tidak cemas berlebihan terkait rezeki, jodoh, kesehatan, ataupun hidup dan mati. Ia tetap berusaha, tetapi hatinya bersandar hanya kepada Allah, sebab ia tahu bahwa apapun yang terjadi, Allah tidak akan pernah meninggalkannya. Syukur dan sabar juga membangun hubungan baik dengan sesama manusia. Orang yang bersyukur tidak iri melihat nikmat orang lain, karena ia tahu bahwa Allah memberikan sesuai kebutuhan masing-masing. Orang yang sabar tidak cepat marah ketika disakiti, karena ia tahu bahwa balasan sejati berasal dari Allah. Dengan dua sifat ini, seseorang menjadi lebih lembut, lebih tenang, dan lebih mudah memaafkan. Hidupnya dipenuhi kedamaian karena ia tidak menyimpan dendam. Lebih dari itu, syukur dan sabar membuat seseorang lebih dekat dengan Allah dalam ibadahnya. Ia salat bukan hanya sebagai rutinitas, tetapi sebagai bentuk syukur atas nikmat iman.
Ia berzikir bukan karena kewajiban, tetapi sebagai pelarian saat hatinya lelah. Ia bersedekah bukan sebagai kebiasaan, tetapi sebagai wujud syukur atas rezeki. Dan ketika sabar dipegang erat, ibadah-ibadah itu terasa lebih mudah meskipun dalam keadaan sulit. Seorang mukmin yang hidup dengan syukur dan sabar akan merasakan bahwa dunia ini tidak lagi sebesar dulu. Masalah tidak lagi menakutkan seperti sebelumnya, kehilangan tidak lagi mengguncang seperti dulu. Hatinya menjadi kokoh karena ia telah belajar mengandalkan Allah dalam segala keadaan. Inilah ketenangan yang dunia kejar-kejar, tetapi hanya Allah yang bisa memberikan. Pada akhirnya, hidup menjadi indah bukan karena bebas dari ujian, tetapi karena hati telah menemukan caranya untuk melihat kebaikan Allah dalam setiap keadaan. Syukur membuatnya menikmati nikmat, sabar membuatnya kuat menjalani ujian. Dua hal ini bekerja bersama seperti cahaya yang menerangi jalan seorang hamba menuju Allah. Dengan syukur dan sabar, hidup yang tadinya terasa berat kini menjadi lebih ringan, karena hatinya telah mempelajari rahasia terbesar dalam hidup. Semuanya datang dari Allah dan semuanya kembali kepada Allah. Inilah hidup yang tenang bersama syukur dan sabar. Hidup yang tidak lagi ribut dengan dunia, tetapi penuh kedamaian dalam hati. Hidup yang memahami bahwa tidak ada satupun kejadian yang sia-sia. Hidup yang mengakui bahwa setiap nikmat adalah karunia dan setiap ujian adalah kasih sayang. Dan barang siapa yang menjaga dua anugerah ini dalam dirinya, maka Allah akan menjaganya dalam semua urusannya. Hidupnya menjadi ringan, langkahnya menjadi mantap, dan hatinya selalu terhubung dengan Sang Pencipta. Mengakhiri perjalanan dengan syukur dan sabar. Setelah memahami panjangnya perjalanan tentang syukur dan sabar, kita menyadari bahwa keduanya bukan sekadar kata-kata indah. Keduanya adalah cara hidup, cara berpikir, cara memandang dunia dengan hati yang lebih dekat kepada Allah. Syukur membuat langkah kita ringan, sabar membuat hati kita kuat. Ketika keduanya berpadu, hidup yang awalnya penuh kegelisahan berubah menjadi perjalanan penuh ketenangan. Betapa banyak manusia yang tersandung dalam nikmat karena lupa bersyukur, dan betapa banyak manusia yang karam dalam ujian karena tidak sabar. Padahal Allah ingin kita menemukan kedamaian di antara dua keadaan ini. Tidak terlalu bahagia hingga lupa diri, dan tidak terlalu sedih hingga kehilangan harapan. Di tengah-tengah itulah letak ketenangan seorang mukmin sejati. Syukur dan sabar bukanlah tanda bahwa hidup kita tanpa masalah. Justru, dua anugerah ini menjadi bukti bahwa Allah ingin menuntun kita menghadapi hidup dengan kekuatan iman, bukan dengan kekuatan dunia. Allah ingin mengajarkan bahwa ketenangan tidak datang dari banyaknya harta atau keberhasilan, tetapi dari hati yang tunduk dan percaya kepadanya. Ketika seseorang mampu bersyukur, ia akan melihat bahwa hidup ini penuh dengan karunia Allah yang besar. Ketika seseorang mampu bersabar, ia akan melihat bahwa setiap ujian mengandung kebaikan yang tersembunyi. Dan ketika seseorang mampu menjalankan keduanya, ia telah menemukan keseimbangan hati yang tidak bisa dicapai dengan hal dunia manapun. Dalam perjalanan hidup ini, kita semua pernah jatuh, pernah tersesat, pernah kehilangan. Tapi selama kita kembali kepada Allah dengan syukur dan sabar, pintunya tidak pernah tertutup. Allah tidak melihat seberapa jauh kita pergi, tetapi seberapa kuat kita ingin kembali kepadanya. Dan syukur serta sabar adalah dua langkah paling utama dalam perjalanan pulang ini. Mungkin hidup tidak selalu memberi apa yang kita inginkan. Mungkin doa kita belum terjawab hari ini. Mungkin ujian yang datang terasa lebih berat dari kemampuan kita. Namun ketahuilah, selama hati kita dijaga dengan syukur dan sabar, tidak ada satupun ujian yang akan menghancurkan kita. Justru Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang mampu bertahan. Syukur mengajarkan kita untuk memuji Allah dalam keadaan lapang. Sabar mengajarkan kita untuk kembali kepada Allah dalam keadaan sempit. Dua-duanya adalah bentuk cinta seorang hamba kepada Rabb-Nya.
Dan cinta itu akan selalu dibalas oleh Allah dengan cara yang paling lembut, paling indah dan paling tak terduga. Ketika hidup terasa berat, ingatlah bahwa sabar adalah jawabannya. Ketika hidup terasa ringan, ingatlah bahwa syukur adalah kuncinya. Dua hal ini akan menjadi cahaya ketika hati gelap dan menjadi pegangan ketika langkah ragu. Siapapun yang hidup dengan syukur dan sabar tidak akan pernah benar-benar sendirian. Allah bersamanya dalam setiap nafas. Semoga setelah mendengarkan narasi ini, hati kita semakin lembut, pikiran kita semakin jernih, dan langkah kita semakin tenang dalam menjalani takdir Allah. Setiap manusia punya luka, punya cerita, punya harapannya masing-masing. Tapi satu hal yang sama, Allah selalu mendengarkan, dan Dia selalu menyiapkan yang terbaik bagi hamba yang bersyukur dan bersabar. Akhirnya marilah kita menjalani hidup ini dengan dua anugerah terindah yang Allah titipkan, syukur dan sabar. Karena dengan syukur, hidup menjadi penuh keberkahan. Dengan sabar, hidup menjadi penuh kekuatan. Dan dengan keduanya, kita akan selalu berada dalam lindungan Allah, hingga kita kembali kepadanya dengan hati yang tenang dan jiwa yang damai. Sebagai doa penutup, Ya Allah, jadikanlah hati kami hati yang pandai bersyukur atas setiap nikmat-Mu, sekecil apapun itu. Jadikan pula hati kami hati yang kuat bersabar dalam setiap ujian-Mu. Jangan biarkan kami lalai dari karunia-Mu, dan jangan biarkan kami putus asa dari rahmat-Mu. Lapangkan dada kami, lembutkan hati kami, kuatkan langkah kami, dan jadikan seluruh perjalanan hidup kami sebagai jalan untuk semakin dekat kepadamu. Ya Allah, Engkau yang menggenggam hati kami, maka genggamlah hati ini agar tetap istiqamah dalam syukur dan sabar sampai akhir hayat. Amin ya Rabbal Alamin. Jika narasi ini menyentuh hatimu, jangan lupa untuk menekan tombol like, subscribe, dan share, agar lebih banyak saudara kita yang mendapatkan manfaatnya. Dukunganmu membantu channel ini terus menghadirkan konten muhasabah yang menenangkan hati. Semoga Allah membalas setiap kebaikanmu dengan pahala dan keberkahan tanpa batas. Sampai bertemu di narasi berikutnya. Jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.